Hari ini Mas Hadi bakalan melanjutkan video tutorial saya yang kemarin, yaitu belajar dasar-dasar Photoshop part 1. Kalau di part 1 kemarin kita sudah belajar mengenai move tool ini, terus ini rectangular merge tool, elliptical tool, terus lasso tool, polygonal lasso tool, serta magnetic lasso tool. Untuk video kali ini yaitu belajar dasar-dasar Photoshop part 2, kita akan belajar mengenai quick selection tool, magic wand tool, crop tool, serta eyedropper tool ini ya. Untuk bahan prakteknya sendiri, di sini saya mempunyai 3 buah gambar yang nantinya kalau teman-teman perhatikan, bisa teman-teman perhatikan perbedaan dari penggunaan masing-masing tool tersebut sesuai dengan kebutuhannya ya. Yaitu kalau kita perhatikan untuk gambar pertama ini, yaitu seorang model dengan background yang ada gradasinya, yaitu abu-abu muda kayaknya sama putih ya, dimix sama putih abu-abu muda. Untuk gambar yang kedua yaitu gambar model tapi dengan background putih polos. Sedangkan yang gambar ketiga yaitu gambar yang ini. Oke, baiklah, langsung dimulai prakteknya. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya nanti ya, untuk penggunaan masing-masing tool ini. Saya akan masukkan gambar pertama, yaitu gambar model yang ada background gradasi putih dan abu-abunya. Gambar kedua saya masukkan, yaitu gambar yang model yang backgroundnya putih polos. Sedangkan gambar yang ketiga, di sini saya masukkan yang kotak box. Saya taruh di pertama. Kita masuk ke gambar yang pertama. Teman-teman perhatikan di sini, kita besarkan dulu menggunakan navigator atau tekan Ctrl tanda plus, Ctrl dan tanda plus pada keyboard ya. Kita bisa di navigator kita geser-geser seperti ini. Kita geser gambarnya. Di sini saya akan menyeleksi model ini menggunakan yang namanya quick selection tool. Pastikan teman-teman aktifkan yang ini ya, new selection, atau untuk menambah seleksi baru. Kita drag di sini, klik, kita klik di sini juga, kita geser terus ke bawah. Ini biarkan aja, biarpun nanti keluar, nanti kita akan rapikan lagi. Kita kembali ke point yang atas. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan seleksi sebuah model, tapi seleksinya masih acak-acakan ya, dia tidak mengelilingi model ini. Baiklah, sekarang kita akan rapikan menggunakan ini, subtract from selection. Kita gedekan objeknya. Di sini kita akan mencoba untuk merapikan seleksi ini agar mengelilingi objek modelnya ini. Kita bisa tarik ke atas, kita bisa tarik ke sini, kita tarik lagi, kita tarik ke bawah, kita bisa hilangkan yang ada masih titik-titik seperti ini. Kita klik di play, kita tarik terus, kita rapikan, kita keluarkan lagi, kita tarik sampai kena base-nya ya. Terus oke, terus ini sudah cukup. Oke, kita keluarkan lagi sedikit. Oke, mungkin seperti ini ya harusnya untuk seleksinya. Oke, baiklah, kita sementara kecilkan dahulu. Kita geser navigatornya, kita kecilkan. Lalu bagaimana kalau sudah terseleksi seperti ini? Seperti yang kemarin saya jelaskan, kita kembali ke move tool ini ya.
artinya ini untuk menggeser-geser objek, tapi di sini saya tidak menggeser objeknya dulu. Saya akan membalik seleksi ini, yaitu ini kan yang diseleksi sebenarnya untuk backgroundnya secara keseluruhan, tapi modelnya belum terseleksi. Saya pilih select, lalu saya balik seleksinya menjadi invert. Teman-teman bisa perhatikan sebelum saya select invert, dia untuk seleksinya ini mengelilingi background ini, tapi sekarang setelah saya invert, dia seleksinya mengikuti model ini. Kita kembali ke layer, kita bisa kasih copy untuk modelnya ini dengan tekan Ctrl J pada keyboard. Oke, kita sembunyikan dulu layer background ini. Oke, nah di sini kita sudah mendapatkan sebuah model. Bisa kita geser-geser menggunakan mouse tool. Kita sudah mendapatkan sebuah model tanpa background, yang tadinya backgroundnya adalah ini, putih gradasi sama abu-abu muda. Oke, sampai sini paham ya dari penggunaannya Quick Selection Tool. Lalu bagaimana untuk membedakan antara penggunaan dari Quick Selection Tool dengan Magic Wand Tool? Kita lanjut ke gambar kedua. Kita buka gambar kedua. Ini adalah gambar kedua. Gambar kedua ini dia di belakangnya menggunakan background putih polos. Sebenarnya kalau backgroundnya seperti ini tuh lebih gampang ya kita untuk menyeleksinya. Kita cukup menggunakan Magic Wand Tool. Magic Wand Tool, pastikan klikin di sini aktif. Kita tinggal klik di sininya. Ya, secara otomatis akan langsung menyeleksi objek dengan sendirinya. Itulah perbedaan dari Magic Wand Tool dengan Quick Selection Tool. Jika sudah seperti ini, langkahnya sama, kita kembali ke Move Tool, lalu pilih Select Invert. Ini untuk membalik seleksi. Kita tekan Ctrl J untuk mengcopy, sementara kita sembunyikan. Kita perbesar menggunakan navigator. Kita geser ke atas. Nah, di sini kalau kita lihat, ini tangannya ini kan masih ada backgroundnya. Kita bisa menggunakan yang namanya Magic Wand Tool lagi. Klik di sini, lalu tekan Delete pada keyboard. Lalu tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Kita klik lagi di sini, menggunakan Magic Wand Tool, lalu tekan Delete pada keyboard. Lalu tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Kita mungkin perbesar lagi sedikit, kita geser. Tinggal yang sedikit ini yang ada background putihnya ya, kita klik di sini. Mungkin bisa kita perbesar sedikit. Ini seperti ini dulu ya, delete, Ctrl D. Nah, sedikit, delete, Ctrl D. Tinggal ini, delete, Ctrl D. Lalu kita perkecil lagi. Oke, baiklah. Di sini sampai sini sudah paham ya penggunaan dari perbedaan penggunaan dari yang namanya Quick Selection Tool serta Magic Wand Tool. Oke. Kita lanjut untuk teknik penggunaan dari Crop Tool. Di sini saya hanya menjelaskan untuk crop toolnya ya, crop toolnya aja ya, yaitu yang sering saya pakai, karena untuk tool-toolnya yang ini saya juga tidak pernah pakai. Kalau teman-teman mau tahu bisa cari infonya di Google ya. Kita menggunakan box, namanya saja sudah crop. Crop artinya adalah untuk memotong sebuah objek. Misalkan ini saya mau mengambil gambar yang warna merah ini aja, yang warna putih saya nggak mau, saya mau hilangkan. Teman-teman tinggal klik di sini menggunakan crop, lalu teman-teman bisa tarik ke sini. Teman-teman juga bisa tarik ke sini, bisa tarik ke sini, lalu bisa tarik ke sini, lalu tekan enter. Dia sudah hilang, namanya dia sudah terpotong untuk objeknya.
Oke, sampai sini paham ya. Lalu saya akan menjelaskan penggunaan dari eyedropper tool. Eyedropper ini adalah sebuah tool untuk mengambil sampel warna sebuah objek. Oke, misalnya gini ya, ini warna objek ini warnanya, backgroundnya warnanya merah. Saya ingin membuat sebuah background untuk model ini. Kita klik sebentar, kita klik di sini. Saya akan membuat layer baru, di bawahnya layer model, kita namakan background. Oke, kita buat objek menggunakan ini rectangle tool. Kita tarik ke sini. Oke, lalu kan ini kan warnanya hitam nih, saya mau warna yang hitam ini merahnya sama kayak warna background dari kotak Mahindra Bank ini. Teman-teman klik di sini 2 kali, lalu kita akan menggunakan yang namanya ini adalah color eyedropper. Teman-teman bisa klik di sini, nanti secara otomatis dia akan menyesuaikan warnanya mengikuti ini. Secara otomatis background akan berubah menjadi warna merah. Atau kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa membuat objek di sini. Klik di sini, misalkan. Lalu teman-teman ingin mengambil sampel warna biru yang di sini. Teman-teman tinggal klik 2 kali di sini. Lalu kita ambil sampel warna biru menggunakan color eyedropper. Lalu oke. Sampai di sini paham ya penjelasan dari saya ya. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Untuk video tutorial saya yaitu belajar dasar-dasar Photoshop untuk part 2 sampai di sini dulu. Besok di video tutorial saya yang ketiga kita akan belajar menggunakan ini pot healing ini, tool yang sebelah sini. Lalu kita akan belajar menggunakan brush dan cara install brush sendiri, apa sih pengertian dari brush itu, dan kita akan belajar menggunakan clone stamp tool.